Selamat datang di channel Mantap Academy. Jadi pintar, jadi mantap. Kembali lagi bersama aku, Jerome Pauline, Head Tutor dan CEO dari Mantap Academy. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga masih pada sehat-sehat dan masih semangat. Di sini aku semangat banget teman-teman untuk mengajar matematika, pelajaran yang sangat menyenangkan, favorit aku, mantap jiwa. Let's go, kita belajar teman-teman. Hari ini kita akan bahas soal-soal PK lagi, dan tentunya dengan soal-soal yang bagus dan soal-soal yang fresh from the PDF. Mantap. Gimana persiapan kalian? Semoga persiapan kalian makin matang. Dan kalau misalnya kalian masih kesulitan di PK dan PM, atau kalian pingin dapetin soal-soal yang bagus, soal-soal prediksi, soal-soal tryout, kalian bisa ikut program di Mantap Academy. Kita buka program intensif SNBT teman-teman, dan ini yang terbaik di Indonesia untuk belajar PK dan PM. Kalian gak bakal nyesel untuk ikut, dan kuotanya semakin sedikit. Jangan sampai kalian ketinggalan teman-teman. Jangan sampai kehabisan kuota. Kalau enggak kalian bakal nyesel seumur hidup. Oke, kita langsung bahas soal tipe pengetahuan kuantitatif, dan kita langsung soal yang bagus banget ini guys. Diketahui A pangkat B sama dengan 64. Jika A dan B adalah bilangan bulat, manakah yang tidak mungkin merupakan nilai dari A plus B? Nah, soal-soal kayak gini itu bukan langsung jawabannya, tapi yang apa? Yang tidak mungkin, ya. Dan ini muncul nih di PK tahun lalu. Mana yang mungkin, mana yang nggak mungkin. Artinya kita tuh harus hati-hati guys, ya. Kita lihat nih, A pangkat B sama dengan 64. Nah, kita itu harus hafal di luar kepala. 64 itu apa aja sih? 64 itu adalah 2 pangkat 6 pertama, terus 4 pangkat 3 yang kedua, dan 8 pangkat 2. Oke, ini udah harus hafal di luar kepala nih guys. Tiga bentuk ini. Dari sini, berarti kalau dari sini kan A plus B-nya 2 tambah 6 sama dengan 8 gitu kan. 4 tambah 3 sama dengan 7. Oh 7 bisa ya kak. 8 pangkat 2 sama dengan 8 tambah 2 sama dengan 10. Oh 10 bisa. Masih ada lagi guys. 64 pangkat 1. Kalau ini jadinya 1 tambah 64 yaitu 65. Sisa 2 guys. Minus 6 sama 14. Mana nih yang nggak mungkin ya? Oh pasti yang minus 6 bang. Karena negatif. Hati-hati guys. Kenapa? Bilangan bulat. Bilangan bulat itu bisa positif, bisa negatif. Artinya 2 sama 6, ya kan? Karena 6-nya genap, berarti 2-nya bisa negatif. Jadi bisa min 2 pangkat 6. Ini masih 64 guys, ya. Karena dia pangkatnya genap, ya kan? Ini masih 64. Next, 4 pangkat 3. Karena 3-nya ganjil, berarti kalau mau negatif kayak gini, artinya ini juga harus negatif ya. Min 4 pangkat minus 3. Ini juga 64 guys. Terus 8 sama 2, berarti minus 8 sama 2, gitu kan? Ini juga 64. Nah, kalian lihat guys, min 8 sama 2, kalau min 8 ditambah 2, berapa? Hasilnya min 6 guys, ya kan? Jadi yang nggak mungkin berapa guys? Yang nggak mungkin yang 14. Hati-hati di situ ya. Nah, ini nih, soal pertama udah bagus banget. Kalau kalian ngerasa soal Mantap Academy bagus-bagus, kalian bakal dapat lebih banyak lagi guys di program intensif SNBT kita. Jangan lupa daftar, oke? Buruan daftar. Kalau kalian belum daftar, pause videonya, daftar dulu, baru lanjutin. Next. Jika sebuah harga barang naik 20%, kemudian turun 20% dari harga baru, maka harga akhir barang tersebut adalah berapa? Kalau kayak gini, kalian tuh bisa langsung pakai angka. Dan yang paling gampang adalah 100.000 atau 10.000, terserah kalian. Contohnya 100.000 ya, karena harga awalnya 100.000. Naik 20%, artinya jadi 120.000 ya. Terus turun 20% dari harga baru. Berarti kita lihat 20%-nya berapa? Ini kan 24.000. Artinya 120.000 dikurangi 24.000, yaitu 96.000. Oh, harga akhirnya jadi 96.000. Padahal harga awalnya 100.000. Kita lihat pilihannya sama dengan harga awal. Oh, tidak. Tidak kan? Naik 4% dari harga awal. Lihat nih, naik apa turun? Turun, ya. Jadi nggak mungkin naik. Turun 4% dari harga awal. Cek dulu nih, turun 4%. 100.000 ke 96.000, turun 4.000. Kalau turun 4.000, itu apakah 4%-nya 100.000? Benar. Ini adalah 4% dari 100.000. Jadinya yang C, turun 4% dari harga awal guys. Kalau soal-soal kayak gini guys, ya, karena nggak ada angkanya, kasih angka sendiri. Itu trik dari aku. Oke, next. Ini soal yang secara visual, kelihatannya itu waduh, gimana nih bang? Susah nih bang. Tapi guys, kalau ada soal yang kayak gini, biasanya tuh coret. Pesta coret-coretan, ya. Kita lihat, kalau udah kayak gini, kita coba kerjakan yang bisa kita kerjakan. Aduh, bisa kerjain apa bang? Coba dikurangin dulu, 1 kurang setengah, ya. 1 kurang setengah berapa guys? Terus 1 dikurangi 1/3. 1 ke 1/3 adalah 2/3. 1 kurang 1/4 adalah 3/4. Seterusnya sampai 1 kurang 1/100 adalah 99/100. Bang, masih belum kelihatan bang. Apa nih bang? Nah, coba kita susun guys. Ini kan dikali semua ya. Ini kan perkalian semua nih. Kita kali guys. Setengah dikali 2/3 dikali 3/4 dikali 4/5
seterusnya sampai 99/100. Nah, apa yang terjadi guys? Apa yang terjadi? Ini magic. 2 sama 2 yang ini bisa coret nggak nih guys? Bisa ya? Kan perkalian nih. Coret-coret bisa ya? 3 sama 3 boleh coret nggak? Boleh dong. Coret. 4 sama 4 coret juga. Nanti 5 sama 5 coret. Coret sampai nih. Di sini nih. Ada 99 di sini juga 99 coret. Yang nggak kecoret yang mana guys? 1 dan 100. Jadinya 1/100. Bagus banget nih soal. Ya, jangan sampai panik guys kalau lagi SNBT ya. Ini namanya deret teleskopik. Ini adalah deret yang pasti saling mencoret. Tipe soalnya ada banyak ya, jenisnya ada banyak, tapi pasti ujung-ujungnya coret mencoret. Oke, ini lumayan bagus juga soalnya guys. Diketahui P dan P/1 adalah bilangan prima. Berapakah nilai dari P pangkat P/1? Aduh, langsung panik ya guys ya. Loh, kok bisa tiba-tiba ada angka, padahal ini P gitu. Nah, tapi lihat guys, P adalah bilangan prima. Dan ini bedanya cuma 1 guys, ya kan? Nah, bilangan prima itu pasti ganjil, ya kan? Kalau cuma beda 1, artinya itu kan bilangan berurutan, ya. Kalau bilangan berurutan, pasti itu ada yang genap dan ada yang ganjil. Bilangan prima yang genap apa guys? Cuma ada 1 bilangan prima yang genap. Cuma ada 1 bilangan prima yang genap, yaitu 2. Bilangan prima itu pasti ganjil. Karena 2, 3, 5, 17, 13, 17, 19, dan seterusnya. Yang genap cuma 1 guys, yaitu 2. Jadi P yang dimaksud itu pasti 2. Dan P/1 adalah 3 ya. Jadi P-nya 2, P/1 adalah 3. Tinggal 2 pangkat 3 yaitu 8. Mantap ya teman-teman soalnya. Jadi tanpa kita harus tahu persamaannya kayak gimana, tapi karena diketahui adalah bilangan prima, ini yang terjadi teman-teman. Mantap, bagus ya soalnya ya. Ini sangat menjebak teman-teman ya. Kalau kalian nggak tahu kalau bilangan prima sifatnya kayak gimana, kalian akan susah nemuin P-nya. Next, ini adalah soal tentang titik dan garis, terletak di gitu. Nah, ini keluar di SNBT tahun lalu, dan tahun ini kemungkinan besar bakal keluar juga guys. Tapi mungkin soalnya tipenya beda, mungkin tipenya kayak gini. Titik P, R terletak pada garis dengan persamaan X, B. Y sama dengan X plus B, di mana B adalah konstanta. Sedangkan titik dengan koordinat 2P,5R terletak pada garis dengan persamaan ini. Kalian yang bikin soal, yaitu ya kita sendiri yang bikin soal. Ini sebenarnya ujung-ujungnya cuma SPLDV, nyelesain 2 persamaan, tapi dibungkus dengan persamaan garis ya. Nah, ini melatih kalian untuk ngerti konsep guys. Karena sebenarnya bener-bener ngerjainnya gampang banget. Tapi diapainnya itu yang kalau kalian nggak ngerti, bingung ya. Titik P, R karena terletak pada garis, artinya kita bisa substitusi ya. Substitusi, tinggal kita masukin. P-nya itu adalah X dan R-nya adalah Y. Jadi diganti guys ke sini. Artinya persamaan pertama kita dapat R sama dengan X. X-nya adalah P ya. P plus B. Gini ya. Terus persamaan kedua kita dapat dari sini. Ini juga kita masukin ke persamaan garis ini. Y-nya 5R, X-nya adalah 2P. 2 dikali 2P plus B, ya kan? Atau ini 5R sama dengan 4P plus B. Gini ya. Dapat 2 persamaan guys, ini dan ini. Nah, untuk mengetahui hubungan antara R dan P, ya, yaudah B-nya kita ilangin guys. Cara ilanginnya gimana? Udah, bisa pakai substitusi, bisa pakai eliminasi. Kalau misalnya mau pakai eliminasi, ini sama ini, aku tulis ulang ya, biar lebih rapi. Terus 5R sini deh, 4P plus. Kalau kita kurangin, artinya B-nya coret ya. Bis 5R dikurangi 1R, yaitu 4R. Dengan 4P dikurangi 3P adalah, 4P dikurangi P adalah 3P. Dapat nih hubungannya. Yang ditanya adalah R per P. Dari sini, berarti kalau kita mau bikin R per P, berarti apa guys? 3-nya tetap, P-nya pindah ke bawah, 4-nya berarti pindah ke bawah. 3/4. Nah, proses ini penting guys. Pindah-pindah ruas ini harus bisa. Kalau kalian belum lancar, kalian bisa ikut program intensif kita supaya kita makin intensif dan makin bocor persiapannya, teman-teman ya. Jadi R per P adalah 3/4. Gitu guys. Oke, soal terakhir di video kali ini. Kalau kalian butuh lebih banyak, kalian bisa ikut kelas kita guys. Kita ada banyak banget soal, ada vitamin M. Vitamin M itu adalah soal yang satu paketnya itu bisa puluhan bahkan ratusan soal yang bikin kalian tuh bakal makin jago. Tenang aja, setiap satu soal itu ada pembahasannya guys. Jadi benar-benar lengkap. Juga ada komunitas Discord-nya, jadi kalian bisa join guys. Gila, benar-benar mantap. Fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c memiliki ordinat titik puncak di 2. Ingat, ordinat itu adalah y-nya guys ya. Sedangkan kalau x-nya apa? Apsis namanya. Oke. Penting nih, catat ya. Ordinat itu ordinat Y. Kalau apsis itu adalah X. Penting nih guys. Nah, kita lihat. Jika F2 sama dengan F4 sama dengan 0. F2 sama dengan F4 sama dengan 0. Artinya apa? Ini penting guys, ini konsep. Kalau
X dimasukin 2 sama dengan 0, artinya 2 itu adalah akar-akarnya guys. Kalau 4 dimasukin fx-nya jadi 0, kayak f4 ini, artinya 4 itu juga akar persamaan dari persamaan kuadrat ini. Yang artinya apa guys? Kita gambar, 2 kan di sini nih, 2, 4 di sini nih. Nah, artinya apa guys? Titik tengah-tengahnya ini 3 ya. Dan kalau misalnya kurva ya guys ya, tengah-tengahnya dari akar-akarnya itu adalah puncaknya, absis puncaknya. Itu penting. Karena tengah-tengahnya ini pasti puncaknya. Kita lihat puncaknya tadi di 2 ya. Berarti 2 itu di mana guys? 2 di sini ya. Ini puncaknya. Gambarnya gimana guys? Manis sekali soal ini ya, teman-teman. Kayak gini, teman-teman. Nah, dari sini guys, atau dari sini, kita tuh kan tahu persamaannya dia apa. Kalau diketahui akar-akarnya, berarti fx itu adalah A dikali x min x1 dikali x min x2. Kayak gini ya, teman-teman ya. Tadi kan berarti fx adalah A dikali x min 2 dan x min 4. Kita kan tahu, kalau dimasukin x-nya 3, y-nya adalah 2. Berarti 2 sama dengan A, masukin x-nya 3 ya. 3 min 2, 3 min 4. 3 min 2 itu 1, ini 1, ini min 1. Min 1 kali A adalah min A. Berarti A adalah minus 2. Ketemu deh guys. Berarti fx sama dengan min 2 dikali x min 2 kali x min 4. X kuadrat min 6x plus 8. Sama dengan min 2x kuadrat plus 12x min 16. Ini adalah persamaan kuadratnya guys. Jadi kita dapat kalau misalnya A-nya adalah min 2, B-nya adalah 12, dan C-nya adalah min 16. Kita kerjain. 2A plus B plus C. Berarti 2 dikali minus 2 ditambah 12 minus 16. Yang jawabannya adalah minus 8. Kayak gitu guys. Ini lumayan keras. Ini soal PK nih guys ya. Kalau ini lumayan hot lah ya. Jadi kan harus tahu ordinat, absis, kalian harus tahu gambarnya kayak gimana. Ini penting. Kalau kalian nggak tahu nih tengah-tengahnya sini adalah absisnya titik puncak ya kan? X-nya titik puncak kalian nggak tahu. Nah, habis itu masukin sini muncul. Oke teman-teman, gimana soal-soalnya Mantap Academy? Bagus-bagus ya. Ini banyak yang kita bikin sendiri juga. Jadi teman-teman kalau misalnya mau banyak latihan soal, kalian bisa banget ikut kelas dan program intensif SNBT. Jangan sampai ketinggalan teman-teman, karena sudah ramai banget yang beli tiket dan sebentar lagi pendaftarannya bisa ditutup kapan saja ketika kuotanya habis. Jangan sampai ketinggalan, oke? Nanti di kelas kan bakal ketemu aku juga, bakal ketemu banyak tutor-tutor lain yang hebat-hebat semua, dan ada yang PM-nya 1000 juga, namanya Darren. Kalian jangan lupa daftar teman-teman ya. Dijamin tidak rugi, karena tahun lalu sudah ada ribuan murid Mantap Academy yang dapat nilai PKPM-nya bagus banget, dan mereka akhirnya lolos ke PTN impian mereka. Oke teman-teman, kalau gitu sampai sini dulu. Sampai ketemu di kelas intensif, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya ilmunya bermanfaat. Mantap jiwa. Sampai ketemu di video berikutnya. Mantap Academy, jadi pintar, jadi mantapu.